Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Kana Maharani dengan NIM 29. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Jenis-jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah proses yang menentukan tujuan yang ingin dicapai dan cara serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai secara efektif. Perencanaan melibatkan penetapan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, merinci hasil yang diharapkan untuk memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuannya dengan efisiensi. Pembelajaran adalah gabungan dari unsur manusia, material, fasilitas, prosedur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistem pembelajaran pun melibatkan siswa, guru, dan tenaga pendukung lainnya dalam proses pengajaran. Jadi di sini saya akan membahas 3 pembahasan dari materi ini. Yang pertama, apa saja jenis pendidikan berdasarkan besarannya. Yang kedua, apa saja jenis perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktu. Dan yang ketiga, apa saja jenis perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatannya. Untuk pembahasan pertama, yaitu jenis perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya. Menurut Nanang Patah, jenis perencanaan pembelajaran yaitu perencanaan menurut luas jangkauan besarannya atau magnitud. Nah, jenis perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu satu, ada perencanaan makro. Perencanaan makro, perencanaan pendidikan yang bersifat umum dan menyeluruh. Jadi, bukan hanya untuk satu sekolah atau lembaga saja, tetapi untuk tingkat nasional atau daerah yang lebih luas. Perencanaan ini biasanya dibuat oleh pemerintah pusat atau dinas pendidikan di daerah. Contoh, kalau pemerintah bikin rencana pembangunan pendidikan nasional kayak RPJMN atau Resta Pendidikan, itu masuknya ke perencanaan makro. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena isinya mengatur hal-hal besar, misalnya berapa banyak sekolah atau yang mau dibangun, bagaimana meningkatkan kualitas guru di seluruh Indonesia, atau target angka partisipasi sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, dalam perencanaan makro ini biasanya ada hal-hal seperti menentukan visi, menentukan misi, dan tujuan pendidikan nasional, kayak cita-cita jangka panjang pendidikan di Indonesia, menyusun strategi besar misalnya pemerataan akses pendidikan biar anak-anak di desa juga bisa sekolah dengan layak. Nah, mengatur kebijakan umum, contohnya aturan kurikulum nasional, standar pendidikan, atau anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Jadi, intinya perencanaan makro ini masih sifatnya global dan luas. Kedua, yaitu perencanaan meso. Perencanaan ini dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil sesuai luas wilayah. Jadi nggak seluas perencanaan makro yang nasional, tetapi juga tidak sekecil perencanaan mikro yang ada di sekolah. Biasanya perencanaan meso ini dibuat di tingkat daerah atau wilayah, contohnya provinsi, kabupaten, atau kota. Kalau perencanaan makro itu fokus ke skala nasional, seperti arah pendidikan seluruh Indonesia. Maka perencanaan meso lebih ke nge-breakdown kebijakan besar tadi jadi program-program yang sesuai sama kondisi wilayahnya. Misalnya pemerintah pusat atau makro punya program wajib belajar 12 tahun. Nah, pemerintah provinsi atau kabupaten meso bikin program turunan sesuai kebutuhan daerahnya. Misalnya di daerah terpencil bikin sekolah baru SMA atau SMP biar anak-anak bisa lanjut sekolah tanpa harus jauh-jauh. Bisa juga dalam bentuk latihan guru di daerah penyediaan beasiswa untuk siswa miskin di kabupaten tertentu, atau pembangunan sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah, misalnya SMK pertanian di dalam pedesaan. Intinya perencanaan meso ini dalam jembatan antara kebijakan besar makro dengan pelaksanaan di sekolah mikro, jadi sifatnya lebih spesifik ke wilayah, tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Baik, yang ketiga adalah perencanaan mikro. Perencanaan ini dijabarkan ke dalam butir-butir pekerjaan yang lebih operasional. Jadi, udah sampai ke level pelaksanaan langsung di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Kalau makro itu nasional, meso itu wilayah atau daerah, maka mikro itu fokus ke satuan pendidikan, kayak sekolah madrasah ataupun lembaga kursus. Dalam perencanaan mikro, hal-hal besar yang udah ditetapkan di tingkat nasional ataupun makro dan daerah miso dijabarkan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya bikin jadwal pelajaran, rencana kegiatan belajar, pengadaan buku, atau pengaturan jumlah kelas. Nah, contohnya kepala sekolah bikin rencana kerja sekolah atau RKS untuk 1 tahun ajaran, dan guru bikin rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk setiap mata pembelajaran. Nah, sekolah mengatur
anggaran BOS untuk beli buku, nah perbaikan ruang kelas ataupun kegiatan ekstrakurikuler, dan membuat jadwal ujian, pembagian jam mengajar sampai rencana kegiatan OSIS. Nah, inti dari perencanaan mikro ini udah langsung ke butir pekerjaan nyata di sekolah. Jadi bukan hanya lagi konsep besar, tapi hal yang bisa langsung dijalankan sehari-hari. Nah, makro adalah merupakan skala nasional umum versi besar ya. Kalau meso itu skala wilayah daerah program turunan sesuai kebutuhan. Kalau mikro itu secara skala sekolah, lembaga operasional dan teknis harian. Baiklah, jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan jangka waktu adalah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 1 sampai 3 tahun atau lebih dari 5 tahun. Perencanaan ini sering disebut sebagai rencana operasional dan merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan jangka bukan hanya sekadar membawakan dari rencana jangka panjang ataupun jangka pendek, jangka menengah, misalnya rencana 5 tahun ataupun lebih. Di sini ada jangka waktu yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang. Nah, selanjutnya perencanaan jangka pendek ini terdiri dari 3 macam, yaitu perencanaan tahunan atau annual planning, yaitu prioritasi atau penerjemahan dari rencana jangka menengah dengan penyesuaian jika diperlukan perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah mendesak yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau kurang. Perencanaan ini kerja dalam pelaksanaan tugas rutin yang bisa berupa perencanaan triwulan, bulan, atau mingguan, bahkan harian termasuk prosedur dan cara kerja. Perencanaan tahunan ini adalah rencana yang dapat dibuat untuk jangka waktu 1 tahun, jadi tidak panjang-panjang, fokusnya ke target yang bisa dicapai dalam waktu dekat. Nah, rencana ini biasa merupakan dari rencana jangka menengah, misalnya program 5 tahun ke dalam bentuk kegiatan bisa langsung dijalankan dalam 1 tahun ajaran. Kenapa? Karena perencanaan tahun ini biasa dipakai untuk mengatasi masalah misalnya atau yang sifatnya mendesak. Contoh ada sekolah kekurangan guru, maka dalam rencana tahunan ditambahkan perekrutan guru honorer atau penataan jadwal mengajar. Nah, selain itu, perencanaan tahunan juga mengatur kegiatan rutin di sekolah atau lembaga pendidikan kayak bikin jadwal ulangan bulanan, program bimbingan, pelajaran mingguan, atau kegiatan upacara harian. Jadi isinya bisa berupa rencana kerja triwulan setiap 3 bulan, rencana bulan misalnya program literasi setiap bulan, rencana mingguan, kayak misalnya jadwal piket guru, bahkan sampai harian, misalnya rencana kegiatan belajar di kelas hari ini. Baiklah, yang kedua yaitu perencanaan jangka panjang menengah middle term plan. Perencanaan jangka menengah adalah rencana pendidikan yang butuh sekitar waktu 4-10 tahun untuk diselesaikan atau lebih lama dari tahunan tapi belum sepanjang rencana jangka panjang. Rencana ini merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang atau visi besar yang sudah mulai dibuat lebih operasional. Artinya, sudah ada langkah nyata yang bisa dinyatakan, bukan sekadar ide umum. Contohnya, pemerintah bikin program peningkatan mutu guru 5 tahun atau rencana pembangunan sekolah baru dalam 7 tahun. Nah, atau program wajib belajar 9 tahun. Jadi isinya lebih fokus ke target menengah yang bisa dicapai bertahap tetapi tetap mengarah ke tujuan besar jangka. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, perencanaan jangka panjang atau long term plan. Perencanaan jangka panjang adalah rencana yang butuh waktu 10-25 tahun untuk dicapai. Nah, jadi rencana besar sifatnya strategis dan visioner, biasanya dipakai untuk menentukan arah pembangunan pendidikan ke depannya. Misalnya visi pendidikan Indonesia tahun 2045. Menurut Rahman 1989 48, jenis perencanaan biasanya dilihat dari beberapa segi dari sifatnya. Nah, perencanaan berdasarkan fakta nyata, misalnya data jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa. Nah, perencanaan berdasarkan hasil penalaran, misalnya perkiraan kebutuhan pendidikan di masa depan. Regio planning, rencana pendidikan berdasarkan wilayah tertentu, dan
Ada flexible planning. Flexible planning rencana yang bisa menyesuaikan perubahan situasi, contohnya saat pandemi. Dan di sini ada continue planning. Continue planning rencana yang berkesinambungan, tidak putus di tengah jalan. Nah, begitu pula dari luas lingkupnya, yaitu international planning. Rencana pendidikan skala dunia, contohnya target SDGs bidang pendidikan. Yaitu selanjutnya ada national planning. National planning itu rencana pendidikan tingkat negara, misalnya kurikulum nasional. Selanjutnya ada regional planning, yaitu rencana tingkat provinsi atau daerah. Selanjutnya ada city planning, rencana pendidikan tingkat kota. Village planning yaitu rencana tingkat desa, misalnya pembangunan PAUD di desa-desa. Intinya rencana jangka panjang itu adalah peta besar pendidikan masa depan. Jadi arah umum yang dituju dalam puluhan tahun ke depannya. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan terakhir yaitu jenis perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu rencana yang fokus ke dalam tujuan jangka panjang, biasanya lebih dari 10 tahun. Dalam perencanaan ini yang ditentukan adalah arah besar pendidikan di masa depan. Misalnya visi pendidikan nasional, peningkatan kualitas guru, pemerataan akses sekolah. Nah, perencanaan ini juga mengatur soal alokasi sumber daya, semisal anggaran, tenaga pendidik, dan fasilitas. Dan bisa dijadikan pedoman kebijakan. Keputusan dalam perencanaan strategis biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan perencanaan. Nah, bukan hanya angka atau data statistik, tapi juga visi, pengalaman, dan intuisi. Nah, selanjutnya contoh pemerintahan bikin visi pendidikan yaitu 2045 untuk mencetak generasi emas. Jadi fokusnya bukan sekadar data saat ini, tetapi lebih ke hasil besar yang mau dicapai di masa depan. Langkah-langkahnya biasanya meliputi analisis kondisi saat ini, misalnya masalah pemerataan pendidikan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, penilaian resiko, atau misalnya kemungkinan krisis ekonomi atau teknologi baru, formulasi tujuan besar, dan distribusi sumber daya. Selanjutnya ada perencanaan manajerial. Nah, perencanaan manajerial sifatnya lebih rinci dan lebih teknis dibanding strategis. Kenapa? Kalau strategis itu arahnya, besarannya, maka manajerial ini fokusnya ke cara mengaturnya, pelaksanaan supaya tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan manajerial, perencanaan dibuat berdasarkan data statistik, akal sehat, dan pengalaman. Jadi lebih realistis dan terukur. Contoh, Dinas Pendidikan bikin rencana distribusi guru di setiap sekolah, menunjukkan jumlah ruang kelas yang perlu dibandingkan dalam 3 tahun, atau mengatur program peningkatan guru-guru lewat pelatihan rutin. Jadi udah lebih detail, bukan cuma visi besarnya saja. Nah, jadi strategis ini arah besar jangka panjang, seperti visi, misi, kebijakan. Nah, kalau manajerial, rencana rinci dan teknik, pakai data, fokus ke efektivitas dan efisiensi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif itu rencana yang fungsinya untuk mengatur jalanannya pelaksanaan supaya sesuai dengan kebijakan strategis. Jadi semacam penghubung antara strategi dengan kinerjanya. Dalam perencanaan ini, semua bagian koordinasi atau lembaga harus jalan sesuai dengan arusnya dan terkoordinasi biar tidak tumpang tindih atau jalan sendiri-sendiri. Contohnya Dinas Pendidikan bikin program peningkatan mutu guru. Nah, biar berhasil nih ya, bagian keuangan atau bagian pelatihan sekolah-sekolah sampai pengawas harus koordinasi. Misalnya anggaran tepat waktu, jadwal pelatihan jelas, guru ikut sesuai target. Nih, jadi intinya koordinasi itu biar semua pihak kerja sama dengan rapi. Selanjutnya perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional ini adalah rencana yang fokus ke pelaksanaan teknis langsung di lapangan. Jadi ini paling detail dan konkret. Rencana ini dibuat berdasarkan rencana manajerial, lalu diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk aturan prosedur dan langkah kerja nyata. Perencanaan ini spesifik dan berbasis data kualitatif. Misalnya jumlah kelas, jumlah buku, jam belajar, biaya yang dibutuhkan karena sifat yang teknis ya. Maka tidak butuh banyak interpretasi, tinggal jalankan sesuai petunjuk. Contohnya sekolah bikin jadwal pelajaran mingguan, pembagian jam pengajar guru atau SOP pengguna dana BOS. Semua udah jelas dan bisa langsung dipakai di lapangan. Tetapi perencanaan operasional juga punya kelemahan, misalnya bisa ada penundaan pengerjaan kalau ada hambatan teknis. Nah, kontribusi pemimpin kadang nggak kelihatan. Kenapa? Karena fokus ke dalam teknis harian. Nah, sulit menentukan harga pasti. Misalnya, nih biaya pembangunan bisa berubah karena inflasi. Nah, jadi koordinatif biar semua bagian jalan bareng. Kenapa? Biar sesuai kebijakan strategis. Nah, operasional teknis di lapangan itu dengan detail, konkret, dan berbasis data.
Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan waktu jangka panjang yaitu 10 tahun ke atas, dan jangka menengah yaitu 3 sampai 10 tahun, dan jangka pendek yaitu sekitar 1 tahun. Berdasarkan pendekatan terintegrasi pembangunan menyeluruh, komprehensif, kesatuan utuh, strategis, yaitu matang secara keseluruhan, operasional, pengembangan strategi, dan SIM yang melibatkan sumber daya manusia seperti guru dan siswa. Berdasarkan proses top-down dari atas tanpa pemasukan atau bottom up berdasarkan masukan dari bawah dan integratif, yaitu mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah. Nah, berdasarkan tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, nasional, terus regional, dan kelembagaan, perencanaan ini penting untuk membangun sistem pendidikan yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah secara nasional. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.